Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala Badan POM, Dr. Penny Kalukito, Ibu PLH Deputi 1, para pakar yang hadir secara online ataupun offline. Rekan-rekan media, selamat datang pada konferensi pers informasi kelima hasil pengawasan Badan POM terkait sirup obat yang tidak menggunakan propilen glikol, polyethylene glikol, sorbitol, dan atau glycerin glycerol. Telah hadir bersama kita Ibu Kepala Badan POM. Waktu dan tempat, Ibu kami persilakan. Oke, diingatkan ya. Izin semua pakai masker ya. Saya buka biar bicaranya lebih jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media. Dalam kesempatan ini juga kami didampingi oleh Bapak Profesor Dr. Rahman Emran Kartasasmita. Beliau adalah ahli farmakokimia, Guru Besar Sekolah Farmasi ITB, dan juga hadir online Profesor Dr. Zulis Ikawati, apoteker, ahli farmasi dan farmakologi klinis, Guru Besar Fakultas Farmasi dari UGM, hadir online ya. Saya kira nanti untuk ikut menjawab jika ada pertanyaan. Pertama tentunya kami menyampaikan rasa keprihatinan kami yang mendalam dan bela sungkawa atas wafatnya anak-anak kita karena kasus gagal ginjal akut ya ini, gagal ginjal akut ini. Tentunya sesuai tugas dan fungsinya, Badan POM melaksanakan pengawasan dan menindaklanjuti aspek-aspek yang terkait dengan produk obat dari permasalahan gagal ginjal akut ini. Sesuai tugas fungsinya, Badan POM melakukan pengawasan sebelum pre-market dan setelah post-market produk beredar. Namun tentunya dalam hal ini juga industri farmasi memegang tanggung jawab penuh untuk selalu menjamin keamanan mutu dan khasiat manfaat produk sebelum atau setelah beredar, sebagaimana yang telah didaftarkan pada Badan POM. Dalam hal ini mungkin karena kami sudah melakukan press release 4 kali ya, dan ini adalah kami akan melakukan press release yang kelima dan merespon terhadap list dari obat-obat yang telah diserahkan oleh Kementerian Kesehatan untuk ditindaklanjuti, melakukan sampling dan pengujian dan analisa dikaitkan dengan aspek kontaminan EG dan DEG yang kemungkinan ada. Nah, Badan POM telah melakukan beberapa langkah sebelumnya, ya sebetulnya sudah jauh dari semenjak penjelasan publik pertama, kami sudah melakukan beberapa langkah, sudah diberikan 4 penjelasan publik melalui website dan media sosial resmi. Saya akan mengikuti lagi satu demi satu ya apa yang sudah kami berikan sehingga ada kaitannya dan clear bahwa Badan POM sudah melakukan aspek respon cepat terhadap kasus yang ada. Kami sudah memberikan penjelasan publik pertama pada tanggal 11 Oktober yang dikaitkan dengan adanya informasi 4 sirup obat anak di Gambia, Afrika, dan menyatakan bahwa list dari sirup obat tersebut tidak terdaftar dan tidak beredar di Indonesia ya, ada 4 sirup tersebut. Badan POM juga terus memantau karena kaitannya dengan substansi yang ada di dalamnya. Kemudian kami juga menindaklanjuti dengan penjelasan lebih lanjut dikaitkan dengan aspek kontaminasi EG dan DEG. Dan berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan ya untuk Badan POM untuk registrasi semua produk sirup obat untuk anak maupun dewasa tidak diperbolehkan menggunakan EG dan DEG ya, etilen glikol dan di-etil glikol ya. Kemudian tentunya sebagai langkah kehati-hatian Badan POM terus menelusuri kemungkinan kandungan DEG-EG
yang berasal dari cemaran bahan lain digunakan sebagai zat pelarut tambahan. Zat pelarut tambahan pada sirup obat. Jadi sebagai bahan baku sudah jelas tidak boleh, tapi tentunya sebagai pelarut tambahan dimungkinkan DEG dan EG ada karena akibat dari proses senyawa sintetis sintetis kimia proses yang berlangsung sehingga bisa muncul sebagai pencemar. Kami sudah mengeluarkan kembali penjelasan publik ketiga pada tanggal 19 Oktober merespon terhadap perkembangan informasi dikaitkan dengan cemaran DEG dan EG, bahwa cemaran DEG dan EG dapat berasal dari gliserin atau propilen glycol yang digunakan sebagai zat pelarut tambahan pada obat. Badan POM juga telah menetapkan batas maksimal EG dan DEG pada kedua bahan tambahan tersebut sesuai dengan standar internasional. Kementerian Kesehatan juga telah menjelaskan bahwa penyebab terjadinya gagal ginjal akut atau akut kidney injury ini belum diketahui dan masih memerlukan investigasi lebih lanjut yang dilakukan bersama Badan POM dan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kemudian juga semua industri farmasi yang memiliki sirup obat beresiko mengandung cemaran EG dan EG diminta untuk melaporkan hasil pengujian mandiri sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap keamanan produknya. Selain daripada itu juga industri farmasi juga dapat melakukan upaya lain seperti mengganti formula obat dan atau bahan baku jika diperlukan. Jadi ini sudah kami himbau sebelumnya. Dan proses berlanjut, Badan POM juga melakukan penelusuran berbasis resiko, sampling dan pengujian sampel secara bertahap terhadap produk sirup obat yang berpotensi mengandung cemaran EG dan DEG. Itu sudah dilakukan jadi jauh sebelum 19 Oktober ya, sejak awal, sejak kapan mulai dilakukannya? Sejak awal. Ya. Tindak lanjut terhadap produk dengan kandungan EG dan DEG apabila ditemukan melebihi ambang batas aman, kami akan memberikan sanksi administratif berupa peringatan keras, penghentian sementara kegiatan pembuatan obat, pembekuan sertifikat cara pembuatan obat yang baik, atau pencabutan sertifikat CPOB dan penghentian sementara kegiatan iklan serta pembekuan izin edar atau pencabutan izin edar. Ya, melihat kasusnya satu persatu juga ya. Kemudian selanjutnya juga penjelasan keempat telah kami sampaikan tanggal 20 Oktober 2022. Ini adalah setelah ada pengambilan sampel, pengujian terkait hasil pengawasan terhadap sirup obat yang diduga mengandung DEG dan EG ini. Acuan Badan POM dalam melakukan pengujian cemaran EG dan DEG pada sirup obat adalah Farmakope Indonesia dan atau acuan lain sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai standar baku nasional untuk jaminan mutu semua obat beredar. Jadi Badan POM sebagai institusi regulator untuk obat, pengawasan obat, keamanan, mutu dan khasiat obat, dan dalam hal ini yang dikaitkan dengan kandungan pencemar EG dan DEG sudah mengikuti peraturan-aturan yang berlaku secara internasional selama ini. Cemaran EG dan DEG pada sirup obat kemungkinan berasal dari 4 bahan tambahan yaitu propilen glikol, polyethylene glikol, sorbitol, dan gliserin atau gliserol. Keempat bahan ini bukan merupakan bahan berbahaya atau berlarang digunakan dalam pembuatan sirup obat. Jadi bukan merupakan bahan berbahaya atau dilarang, tapi boleh digunakan sebagai pelarut ya di dalam pembuatan obat. Sesuai Farmakope dan standar baku nasional yang diakui, ambang batas aman atau tolerable daily intake TDI untuk cemaran EG dan DEG sebesar 0,5 mg per kilogram berat badan per hari ya. Jadi sebagaimana juga toksisitas yang ada di sekitar kita bisa dimungkinkan adanya trace kontaminan ini ya di dalam produk, di dalam ambien sekitar kita, misalnya ini adalah dalam produk ya, tapi harus ada batas maksimal yang bisa ditolerir oleh badan kita yang tidak boleh dilampaui. Jadi selama itu masih ada di bawah minimal, berarti masih bisa ditolerir oleh badan kita sehingga dianggap aman. Tentunya sesuai dengan ketentuan cara penggunaan obat dengan dosis dan lamanya konsumsi dari obat tersebut. Nah, kemudian juga Badan POM menindaklanjuti dengan melakukan sampling terhadap 39 batch dari 26 sirup obat yang diduga mengandung cemaran EG dan DEG berdasarkan kriteria sampling dan pengujian
Antara lain, jadi kriterianya kita berikan berdasarkan berbasiskan resiko ya, dari sekian banyak produk-produk obat sirup untuk anak, ya tentunya kami tidak bisa melakukan semuanya sendiri, harus ada prioritasi ya, dan juga sampling berdasarkan risiko. Yang pertama adalah tentunya kami berusaha mendapatkan informasi daftar atau nama-nama obat yang dikonsumsi oleh pasien selama di rumah sakit dalam fasilitas pelayanan kesehatan ataupun juga sebelumnya di rumah. Nah, itu penting sekali untuk kemudian Badan POM bisa menelusuri dengan lebih baik lagi dan lebih cepat. Ya, jadi saya kira ini juga tuh edukasi untuk para orang tua, ya, dan kita semua untuk selalu mencatat, mengingat dan nanti melaporkan, ya, apabila ada kejadian luar biasa terhadap obat yang dikonsumsi baik di rumah, ya, maupun juga di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian juga kami kembangkan lagi karena pada saat awal itu sulit untuk mendapatkan data tersebut, ya, sehingga tidak bisa mengerucut hanya pada obat yang sudah dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga kami mengembangkan, ya, berdasarkan berbasis risiko kriteria lainnya untuk mengembangkan, ya, sampel yang diduga dan kemudian dilakukan pengujian. Saya kira ini kriteria sampling pengujian antara lain adalah diduga digunakan pasien gagal ginjal sebelum dan selama berada di rumah sakit tadi, ya, kriteria pertama. Kedua, diproduksi oleh produsen yang menggunakan 4 bahan baku pelarut tersebut dalam volume yang besar. Ketiga, diproduksi oleh produsen yang memiliki rekam jejak kepatuhan yang tidak baik, ya, yang minimal dalam pemenuhan aspek mutu. Kemudian yang keempat, diperoleh dari rantai pasok yang diduga berasal dari sumber berisiko terkait mutu, ya. Jadi rantai pasoknya misalnya mungkin ilegal atau juga tercemar gitu, ya. Jadi berdasarkan data yang kami miliki, kami bisa memilih, ya, mana yang diprioritaskan untuk di sampling dan kemudian dilakukan pengujian. Nah, dari 4 kriteria ini, ya, tapi bukan berarti satu perusahaan yang obatnya mengandung EG dan DEG itu memiliki ke semua kriteria, ya, salah satunya, tapi itu dikembangkan untuk menambah lebih banyak lagi jumlah yang disampling dan diuji. Nah, didapatkanlah sekian produk, ya, dari sekian perusahaan, dan hasil sampling dan pengujian terhadap 39 batch, ya, 39 batch itu adalah produksi, ya, satu produksi yang sama, proses produksi yang sama, 39 batch dari 26 sirup obat sampai dengan 19 Oktober menunjukkan adanya kandungan cemaran EG yang melebihi ambang batas aman pada 5 produk, ya, sebagai berikut. Ini pernah disampaikan, ya, pada press release kita yang keempat, ya, yang sebelumnya, yang terakhir. Yang pertama adalah Thermorex, sirup, fluorin, DMP sirup, Unibaby cough syrup, Unibaby demam syrup, Unibaby demam drops, obat demam, ada 5 jadinya, ya, dari 3 perusahaan. Nah, tapi ini juga dikembangkan lagi, ya. Ini perlu ditambahkan, ya. Kalimatnya yang perlu ditambahkan. Jadi ini kita kembangkan lagi juga, karena ini kan kita melihatnya selalu berdasarkan batch, ya. Jadi ada misalnya untuk Thermorex yang produksi PT Konimax ini mungkin perlu kita tambahkan karena juga ada yang kemudian dirilis bahwa aman, ya. Ini Thermorex sirup obat demam untuk produksi PT Konimax ini sebelumnya dinyatakan tidak aman, tapi kemudian kita kembangkan lagi dengan melihat mensampel dan menguji dari batch-batch yang lain, ya, dari lokasi peredaran, ya, atau tempat ini, ya, stok, ya, dari lokasi yang berbeda, tempat sampel yang berbeda, ya, dan waktu produksi yang berbeda di batch yang berbeda, ternyata aman, ya. Jadi kemudian tentunya tindak lanjut dari hasil ini adalah disesuaikan. Jadi penarikan hanya untuk batch tertentu, ya. Batch itu adalah waktu periode produksi yang sama tertentu. Artinya yang lainnya aman. Hanya yang batch itu saja, karena didapatkan di batch-batch lainnya itu
tidak melebihi ambang batas. Kita itu menjadi pemahaman saja bahwa aman atau tidaknya juga bisa berbeda dari batch yang berbeda, jadi proses produksi yang berbeda. Kemudian tadi ya udah 5, kemudian ada 3 perusahaan, tapi ada 1 yang ternyata baik, yang lain juga dikembangkan, ternyata banyak yang konsisten ya dengan yang sebelumnya. Tapi kalau khusus untuk produk yang pertama itu hanya untuk khusus batch tertentu. Nah, kami juga perlu menyampaikan bahwa hasil uji cemaran EG dan DEG ini bukan berarti mengatakan atau mendukung kesimpulan bahwa penggunaan sirup obat tersebut memiliki keterkaitan sebab akibat dengan kejadian gagal ginjal akut pada anak, ya. Karena tugas kami untuk mengsampel dan menguji dan menunjukkan bukti mana yang memenuhi standar sebagai aman dan mana yang melebihi standar sebagai tidak aman sehingga harus dilakukan penarikan dan sebagainya. Itu hanya menunjukkan itu saja bahwa ini tidak aman dan aman. Tapi akibatnya, sebab apalagi jika dikaitkan dengan gagal ginjal, saya kira itu bukan tugas kami karena perlu pendalaman lebih lanjut lagi untuk menunjukkan sebab akibat, ya. Sebab akibat ya dari gagal ginjal dengan produk ini, tapi hanya mengatakan bahwa produk ini tidak aman atau aman gitu. Kemudian pada hari ini ya, pada hari Minggu ini alhamdulillah setelah kami mendapatkan tambahan, jadi apa yang sudah proses yang sudah kami lakukan sudah ada hasilnya sekarang untuk menyatakan mana produk-produk yang aman. Artinya sudah tidak melebihi batas minimal, batas maksimal daily intake, sehingga bisa dikatakan aman, ya, sehingga bisa dikonsumsi kembali sesuai dengan tentunya dosis dan lama pemakaian. Pada hari ini tanggal 23 Oktober perkembangannya adalah pertama ya, nanti ada lampiran-lampirannya yang mungkin nanti bisa ditayangkan, nanti pun bisa disebarkan. Nah, berdasarkan penelusuran data registrasi seluruh produk obat bentuk sirup dan drop, ya, ini penelusuran yang kami lakukan dari mulai awal. Dari 136 sirup obat terdaftar di Badan POM tidak menggunakan 4 pelarut tersebut. Propilen glikol, polyethylene glikol, sorbitol, dan atau glycerin glycerol. Sehingga aman sepanjang digunakan sesuai aturan pakai. Dan ini ada kami berikan dalam list lampiran nomor 1 ada 136. 133. Oh, 133 ya. Ya, ada lampiran 1 nanti disampaikan, ada 133 produk yang aman. Ya, yang tidak tidak menggunakan keempat ini ya pelarut tersebut. Jadi sudah jelas ini aman. Itu screen pertama jelas tidak menggunakan pelarut tersebut. Jadi aman bisa digunakan, ada 133. Nah, kemudian dari list yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan, 102 produk obat yang digunakan pasien sebagaimana disampaikan pada konferensi pers Kementerian Kesehatan. Dapat kami sampaikan dari 102 tersebut. Oh, mungkin saya perlu tambah lagi ya. Yang amannya nih, ada list tambahan lagi yang aman. Ya, dari produk yang pertama sudah kita telusur, itu yang kita dapatkan 133 aman. Kita kembangkan lagi perluasan sampel ke sarana-sarana yang sama ya. Ada beberapa sarana untuk mendapatkan 134 yang aman tersebut. Ada beberapa sarana yang ditemukan tapi aman ya. Kita kembangkan lagi produknya, didapatkan lagi, ini ada lampiran 3, didapatkan lagi 13 produk yang aman juga. Ya, jadi 134 ada 13 produk yang aman. Kemudian dari 102 obat itu ada 23 produk tidak menggunakan keempat pelarut tersebut ya, propilen glikol, polyethylene glikol, sorbitol dan atau gliserin sehingga aman digunakan. Ada 23 itu lampiran 2 ya. Lampiran 2A. Nanti ada lampiran 2A. 2 bagian A ada 23 produk yang aman. Kemudian selain daripada itu ada juga 4
produk yang telah dilakukan pengujian dan hasilnya dinyatakan aman digunakan sepanjang sesuai aturan pakai. Ya, baik, ada 4, ada 4 B, 4, 7 kan? 7 harusnya. 7, ya, ada 7. Ya, ada 7 produk yang sudah diuji, disampel dan diuji dan dinyatakan aman. 7 ya. Kemudian ada 3 produk yang telah dilakukan pengujian dan dinyatakan mengandung cemaran EG dan DEG melebihi ambang batas aman. Ya, namun sebenarnya ketiga produk ini memang sudah kita laporkan ya di dalam press release sebelumnya ya, 3 produk tersebut. Ya. Oke. Nah, sampai dengan saat ini demikian masih ada 72 lagi. Berapa? 69. Masih ada sisa 69 lagi produk masih dalam proses sampling dan pengujian. Ya, jadi harapannya masih berapa? Secepatnya lah ya. Ya. Secepatnya kami akan mengeluarkan secara bertahap ya, karena ini untuk menyatakan sudah bertambah yang aman dan kemudian tentunya menjadi pilihan untuk segera bisa dikonsumsi. Ya, dalam hal ini juga Badan POM selalu melakukan juga patroli cyber karena sekarang kita banyak sekali kami melihat maraknya penjualan online dari produk-produk obat tersebut, dan untuk menelusuri penjualan produk yang dinyatakan tadi tidak aman tadi ya, ada 3. Kami berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Asosiasi E-commerce tentunya untuk melakukan take down terhadap 4.922 link yang teridentifikasi melakukan penjualan sirup obat dan dinyatakan tidak aman tersebut ya, dan akan segera di take down juga. Dan kami di seluruh Indonesia tentunya ada unit pelaksana teknis yang akan mengawal semua proses-proses ini. Sebagai penutup, Badan POM menghimbau dan mendorong tenaga kesehatan dan industri farmasi untuk aktif melaporkan efek samping obat atau kejadian yang tidak diinginkan pasca penggunaan obat kepada Pusat Farmakovigilan Meso Nasional ya, melalui aplikasi e-Meso. Meso itu adalah monitoring efek samping obat. Ya, aplikasi monitoring efek samping obat yang untuk segera dilaporkan ke Badan POM sehingga kita bisa menelusur, menindaklanjuti dengan cepat. Dan terutama yang penting kami juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada, menjadi konsumen yang cerdas dan berdaya, selalu mencatat obat yang dimakan baik di rumah, swamedika maupun di fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga apabila mendapatkan situasi seperti yang kita hadapi sekarang bisa segera cepat Badan POM menelusurinya. Dan hanya membeli dan memperoleh obat melalui sarana resmi, apotek, toko obat berizin, puskesmas atau rumah sakit terdekat. Jika membeli obat secara online, agar hanya dilakukan di apotek yang telah memiliki izin penyelenggaraan sistem elektronik farmasi. Ya, dan selalu menerapkan ceklik, cek kemasan, label izin edar dan kadaluarsa. Ya, dan hanya mencari informasi dan sumber resmi terpercaya serta teliti setiap informasi yang diperoleh, terutama mencari informasi silahkan ke Badan POM, banyak sekali kan akses untuk melakukan pengaduan atau mendapatkan informasi. Saya kira demikian, saya menutup laporan pada masyarakat ini, semoga menjadi perhatian dan kelegaan untuk kita semua untuk bisa memanfaatkan produk-produk yang sudah dinyatakan aman tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Kepala Badan. Akan kami undang rekan-rekan media yang hadir secara luring untuk menyampaikan pertanyaannya. Yang pertama mungkin dari, silakan sebutkan nama dan asal medianya. Selamat sore, saya Vidya dari Detik Health. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, mengingat ini terlanjur sudah ada tadi 5 produk, yang mungkin tadi ada 3 produk juga baru disebutkan, sudah termasuk dalam 5 yang kemarin disebutkan, yang ternyata mengandung EG dan DEG melebihi ambang batas. Apakah ternyata adanya temuan itu bisa dikatakan mungkin BPOM ada yang terlewat atau kebobolan sehingga bisa ada temuan itu dan baru ditemukannya sekarang gitu, atau mungkin bisa diluruskan sebenarnya apa yang membuat ditemukannya itu baru sekarang, sebelum-sebelumnya apakah ada evaluasi yang berulang juga atau seperti apa prosedurnya. Kemudian juga
seperti apa kemungkinan penyebabnya? Apakah karena ada perubahan dari bahan baku obat cair? Karena ada informasi yang beredar bahwa harga propilen glikol dan gliserin itu naik selama pandemi, sehingga banyak bahan kimia alternatif yang lebih murah namun kualitasnya mungkin lebih tidak aman dikatakan. Kemudian juga mungkin Bepom mau memberikan gambaran sebenarnya seperti semisal nanti produknya ini ketahuan mengandung EG dan DEG melebihi ambang batas, seperti apa prosedur dan mekanisme penarikannya? Apakah dari Bepom langsung atau juga mungkin ada turun tangan dari pihak lain seperti kepolisian misalnya? Kemudian juga terkait satu lagi, terkait sejauh ini apakah ada pencarian atau temuan lebih lanjut terkait ada atau tidak kaitan dengan kasus kematian di Gambia yang beredar informasi banyak katanya kematian cedera ginjal itu disebabkan oleh obat batuk dengan kandungan paracetamol. Terima kasih. Oke, pertama adalah tadi ya tentang pengawasan. Jadi begini, Badan POM sudah menerapkan pengawasan terhadap pencemar di dalam bahan baku. Ya, di awal tuh jadi dalam baku pre-market dan post-market sesuai dengan ketentuan internasional ya, bahwa pada saat pendaftaran tidak boleh menggunakan bahan baku yang mengandung ethylene glycol dan diethyl glycol. Ya. Dengan kenapa? Ada batas cemaran. Iya, nanti ditambahkan, Bu. Ya, kemudian ya tentu saja ada batas cemarannya ya. Tadi dikatakan bahwa tidak mungkin kita pencemar 0 misalnya ya dalam situasi yang ada, tapi ada batas pencemaran. Jadi ada persyaratan yang disubmit atau diserahkan kepada Badan POM di awal yang harus diserahkan dan memenuhi ketentuan yang memang telah ditegakkan. Ya, nah kemudian apabila akan melakukan perubahan dari bahan baku harus melapor pada Badan POM, ya. Tentunya itu dengan juga kepercayaan daripada otoritas obat Badan POM pada pelaku usaha, ya. Mengingat juga Badan POM mendukung percepatan dari legislasi sehingga tugas dari quality control dari industri farmasi masing-masing juga untuk melakukan pengecekan sendiri dan melaporkan ke Badan POM. Jadi ada trust kepercayaan, ya. Dan aturan yang sudah berlaku internasional sudah ditegakkan ya selama ini. Nah, kemudian selama ini memang pengawasan terhadap kadar pencemar di produk jadi itu tidak menjadi ketentuan dalam pengawasan, standar pengawasan atau standar apa istilahnya? Standar apa itu? Kompendia. Oh, standar kompendia atau standar pembuatan obat ya. Ya, standar pembuatan obat tidak mensyaratkan adanya pengawasan produk jadi terhadap pencemar-pencemar tersebut. Ya, nah itu sehingga itu memang tidak dilakukan. Ya, namun memang selalu ada perkembangan, selalu ada kasus yang saya kira ini adalah sesuatu hikmah di balik ini adalah bahwa ini akan digunakan untuk memperkuat atau merubah sistem pengawasan pre dan post market yang ada. Jadi ke depan kami akan memperbaiki dan lebih memperkuat pengawasan baik di pre-market maupun juga di post-market dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang mengharuskan industri farmasi lebih melakukan sendiri, menganalisa, memastikan quality control-nya lebih ditingkatkan, dan kami akan mengawasi juga ya pengawasan di post-market dari produk tersebut, tentunya dengan berbasiskan resiko, tapi tetap ada, sehingga ini memberikan keyakinan bahwa industri di dalam pre-marketnya akan taat terhadap aturan yang ada. Misalnya tadi ya, apabila ada perubahan bahan baku atau kandungannya seperti apa, sebetulnya apabila membeli dari sumber lain, mereka harus meyakinkan juga, tidak hanya berdasarkan pada certified of analysis misalnya yang dibuat oleh penjualnya, tapi mereka harus melakukan pengujian sendiri dari produk tersebut, meyakinkan dan baru mendaftarkan atau melaporkan pada Badan POM. Pertanyaannya lainnya adalah apa tadi? Prosedur penarikan. Prosedur penarikan tentunya silakan nanti. Prosedur penarikan dilakukan oleh industri masing-masing, dilaporkan pada kami tapi dikawal ya, karena penarikan kan mungkin distribusinya sudah sampai ke titik terjauh atau di wilayah-wilayah Indonesia. Kami ada UPT kami tentunya, ada unit pelaksana teknis, balai-balai Lokapom di sana yang akan mengawal. Kami tentunya punya data distribusi tersebut
kami akan mengawal dan mereka yang akan harus juga lapor di Badan POM. Ya. Dikaitkan dengan kejadian gagal ginjal pada anak di Gambia, saya kira juga sudah sampai dengan saat ini belum ada keputusan sebab akibatnya yang dikaitkan dengan adanya pencemaran EG dan DEG ya dari walaupun ada korelasi mungkin tapi kausal ya sebab causal relationship-nya juga belum bisa diputuskan ya untuk hal tersebut. Saya kira itu saya tambahkan Pak. Mau tambahkan? Ya, silakan Pak, tambahkan Pak Prof. mohon izin Bu Kepala Badan, Bapak Ya. Ibu sekalian. Saya kira yang disampaikan oleh Bu Kepala Badan bahwa tadi dilaporkan adanya produk-produk yang dilaporkan dari hasil pengujian itu EG-nya itu konsentrasinya melewati ambang keamanan. Ya. Namun itu perlu dipahami itu sama sekali tidak menyatakan atau menstatement adanya hubungan kausalitas. Seperti disampaikan tadi bahwa penilaian keamanan itu berbasis nilai yang namanya tolerable daily intake sebesar 0,5 mg per kilogram berat badan per hari. Jadi dengan berdasarkan aturan pakai kita melakukan perhitungan dan itu disimpulkan melewati ambang tersebut. Tetapi di dalam kajian risiko atau assessment apabila suatu nilai itu melewati ambang keamanan dalam hal ini adalah TDI tidak dimaknai serta-merta akan terjadi keracunan. Tetapi maknanya adalah bahwa yang mengkonsumsi tersebut beresiko mengalami gangguan kesehatan sesuai dengan critical point yang dijadikan nilai penentuan nilai TDI tersebut. Jadi sama sekali di sini jangan kemudian lantas ditarik kesimpulan yang sangat gegabah bahwa itu ada hubungan kausalitas, tidak sama sekali. Kaidahnya adalah apabila paparan itu melewati nilai ambang batas tersebut, maknanya adalah yang bersangkutan sekarang berisiko, tapi tidak serta-merta dapat dikatakan terjadinya peristiwa keracunan atau intoksikasi. Demikian, Bu Kepala Badan. Terima kasih Prof. Emran. Saya kira itu informasi tambahan yang penting ya, saya kira, dan itu tidak hanya terjadi untuk EG dan DEG ya, setiap toksisitas itu konsepnya demikian kan ya, tentang adanya maksimum daily intake ya, toleransinya manusia itu perhitungan-perhitungan yang berbasiskan resiko. Nah, resikonya adalah misalnya karsinogenik, tapi bukan berarti dia langsung akan mendapatkan, itu perlu pendalaman lebih jauh lagi oleh para expert ahlinya tentunya. Demikian. Tapi untuk kehati-hatian, kita menerapkan ambang tersebut untuk mengatakan ini aman atau ini tidak aman. Kalau tidak aman berarti harus segera ditarik sehingga tidak dikonsumsi oleh masyarakat. Ya, sebagaimana tadi 3 produk tersebut. Ya, berikutnya Bu. Mungkin dari berita 1. Ya, halo, cek. Oh ya udah. Saya Puja dari Berita 1, terima kasih Bu Penny untuk penjelasannya. Ibu boleh tolong dikonfirmasi sebenarnya apakah EG dan DEG ini digunakan dalam formulasi obat atau kedua senyawa ini hanya muncul dari 4 bahan pelarut ini? Bisa tolong dikonfirmasi Bu untuk edukasi masyarakat juga. Terima kasih. Baik, saya kira saya serahkan pada ahlinya ya biar lebih detail. Jadi apakah ini digunakan atau apa tadi sekali lagi? EG Apakah dan memang DEG. digunakan dalam formulasi obat atau ini senyawa yang ditimbulkan dari 4 bahan pelarut ini? Ya. Jadi munculnya EG dan DEG itu bagaimana Pak? Ya. Baik, izin saya jelaskan. Jadi EG dan DEG itu adalah 2 bahan kimia yang non-edible. Jadi sama sekali tidak boleh digunakan pada produk apapun yang ditujukan untuk dikonsumsi oleh manusia. Dasarnya begitu, Pak. Namun demikian, beberapa bahan yang digunakan sebagai pelarut campur dalam formulasi sediaan farmasi diistilahkan dengan excipient istilahnya. Dalam hal ini adalah propilen glikol, gliserol, kemudian sorbitol, dan satu lagi sebetulnya ada polietilen glikol. Ya. Karena dari proses produksi dimungkinkan terjadinya impurities, ya, bahasanya impurities bahasa Inggrisnya, maka tidak mungkin kalau menetapkan bahwa EG dan DEG pada keempat bahan tersebut itu harus 0, 0. Di dunia ini tidak akan ada yang mampu memenuhi itu. Padahal bahan baku itu kan diperlukan untuk formulasi. Sehingga kompendium-kompendium negara manapun, ya termasuk Indonesia, sekarang ada FI 6 dan suplemennya,
kemudian di Amerika yang biasanya di acuan seluruh dunia juga itu US Pharmacope, tidak pernah menyatakan EG dan DEG pada keempat bahan tersebut itu harus negatif ataupun tidak terdeteksi, tetapi menetapkan ambang batas. Nah, ambang batasnya bisa dicek sebetulnya pada FI 6 maupun US Pharmacope, ya, yang ingat saya itu pada polyethylene glycol untuk EG dan DEG itu masing-masing 0,1% atau 1000 ppm. Demikian juga pada sorbitol dan pada gliserol. Nah, kecuali pada polyethylene glycol, total EG dan DEG itu 0,25% atau 2500 ppm. Itu adalah sudah bahan yang dikatakan pharmaceutical grade, ya, derajat kemurnian paling tinggi. Gitu. Sehingga ketika bahan-bahan itu digunakan pada formulasi obat, ya, obat sirup, karena dibolehkan dan dimungkinkan sebagai impurities dengan ambang-ambang tadi, jadi pada produk akhir kalau diperiksa dan menggunakan bahan tersebut itu bisa ada. Nah, tapi ada itu tadi maknanya bukan TMS, kita akan melihat ada itu konsentrasinya berapa. Apabila berdasarkan perhitungan berbasis risiko tadi, itu melewati ambang TDI 0,5 mg per kilogram berat per hari, kita nyatakan secara perhitungan risiko itu tidak aman atau berisiko. Begitu. Nah, tugas Badan POM adalah memastikan bahwa keberadaan cemaran-cemaran tadi itu semuanya itu harus di-maintain agar tidak melewati ambang batas keamanan tadi. Tetapi bukan menegatifkan itu negara manapun sepertinya tidak ada yang mampu. Demikian, mudah-mudahan jelas. Iya, saya kira lengkap ya. Kasih. Berikutnya, Mas tadi yang ini. Silakan sebutin namanya dan dari mana. Ya baik, selamat sore. Saya Lutfi dari Kumparan. Izin bertanya terkait tadi mohon maaf minta ditolong didetailkan terkait dari pencemaran EG dan DEG ini. Itu salah satunya adalah dari pabrikan atau produsen atau dari bahan baku yang digunakan oleh produsen. Terus yang selanjutnya terkait dari permintaan yang sempat tinggi terkait untuk obat jenis sirup menyebabkan maksudnya bahan baku juga naik begitu. Itu apakah produsen kesulitan mencari bahan baku dan cari alternatif yang lebih murah, artinya lebih murah untuk di keempat bahan yang tadi sudah dijelaskan. Terus selanjutnya dari rilis BPOM yang kemarin juga menyebutkan produsen untuk audit sendiri dan melaporkan kepada BPOM secara mandiri. Bukankah itu lebih beresiko karena bentuk dari pengawalan BPOM itu seperti apa terkait pelaporan dari produsen? Terus terkait pertanyaan selanjutnya itu untuk selain obat-obat yang digunakan ini untuk obat paracetamol, apakah aman untuk digunakan dan apakah ada ambang batas amannya juga seperti itu? Terima kasih. Baik, oke. Untuk pertanyaan pertama tadi saya menangkapnya adalah ya pasti pertanyaan tentang kenapa, apakah mungkin karena bahan bakunya berubah dan sebagainya. Nah, itu akan menjadi tahapan pendalaman kami ya tentang sebabnya kenapa sampai sekarang ada kadar konsentrasi pencemar sampai di produk yang melebihi ambang batas ya. Tapi tadi sebagaimana disampaikan pada intinya sih memang akan selalu ada ya, hanya sekarang berapa jauh ya yang harusnya adalah tidak melebihi dari ambang batas yang ada. Tapi saya kira ini akan menjadi pendalaman kami pada perusahaan-perusahaan yang didapatkan produknya melebihi ambang batas atau TMS tersebut ya, tidak memenuhi persyaratan. Ini akan ada pendalaman lagi dikaitkan dengan sumber bahan bakunya dan kami sudah mulai melakukan langkah-langkah pembinaan, mendatangi dan melihat lebih jauh lagi pada bahan bakunya secara detail. Kemudian tadi tentang audit yang istilahnya apa? Inspeksi sendiri, audit sendiri, Audit internal. Audit mandiri ya. Saya kira itu adalah ketentuan yang ada ya di dalam standar industri farmasi ya, industri farmasi dan juga dalam kaitannya dengan pengawasan obat
secara internasional bahwa tanggung jawab terhadap quality control dari proses bahan-bahan baku yang ada di industri farmasi ya juga harus ada, terutama tanggung jawab tersebut di industrinya tersebut masing-masing, dan Badan POM nanti memverifikasi, bukan berarti diserahkan begitu saja, tapi Badan POM secara intensif melakukan pre-market, jadi pengawasan pada saat pendaftaran, pemberian submission dari dokumen-dokumen yang ada. Kami tentunya melakukan pencermatan dengan pengalaman yang sudah dilakukan oleh Badan POM selama ini. Tentunya Badan POM sudah mempunyai database yang lengkap, mempunyai pengetahuan yang mendalam dikaitkan dengan suatu corporate, suatu perusahaan dengan rekam jejaknya, kemudian dengan data-data yang diberikan. Nah, kemudian juga tentu kami melakukan juga analisa dan pengujian berbasiskan resiko. Jadi melakukan random pengujian juga, dan itu saya kira akan menjadi resiko yang besar atau untuk ditemukan oleh Badan POM apabila suatu perusahaan melakukan kecurangan sebetulnya. Nah, dalam hal ini kami akan lebih memperketat lagi ya untuk melakukan verifikasi juga terhadap data-data yang diberikan oleh industri ya, tentunya mengingat bahwa di Indonesia ini maturitas atau perbedaan kapasitas dari industri dengan quality control yang baik tentunya bervariasi. Nah, itu menjadi pertimbangan kami dengan situasi yang kita hadapi ini, bahwa kita akan lebih memperketat pre-market, dan kemudian ke depannya juga post-market, pengawasan terhadap obat jadinya juga akan kita lakukan secara berbasiskan risiko atau random ya. Saya kira gitu, ya tetap ada verifikasi. Ada pertanyaan apa tadi? Ada pertanyaan lain yang belum terjawab? Yang Paracetamol. Kepala Muhammad. Apa? Tadi Iya, Bu. mengenai ada zat aktif yang saya bantu menjawab kalau diizinkan. Oh iya boleh. Tadi Tadi saya nggak Mas nangkap aja. siapa yang dari itu mengatakan Parastamol. apakah selain obat parastamol juga ini aman untuk dikonsumsi, kan kurang lebih begitu ya? Oh yang Gambia ya, kasus Gambia. Ya. Parastamol. Ya, Apakah aman? jadi saya mungkin mengkonfirmasi bahwa permasalahan cemaran EG dan DEG dalam sediaan obat yang dikonsumsi oleh masyarakat, anak-anak maupun orang dewasa, ini kaitannya bukan dengan zat aktifnya. Parastamol kan zat Iya. khasiatnya. Iya. Tetapi kaitannya adalah tadi dengan bahan tambahan yang digunakan untuk memformulasikan sediaan sirup. Tadi ada polyethylene glycol, glycerol, dan sorbitol. Jadi masalah parastamolnya tidak ada urusan sama sekali. Jadi termasuk kalau dibikin sirup obat batuk, ada zat aktif lain untuk obat batuk, ya. Ini juga nggak ada kaitannya. Jadi isu ini sama sekali nggak ada kaitan dengan zat khasiatnya, tetapi dengan cemaran yang berasal dari Tambahan ya. bahan tambahan, yang mungkin berasal dari bahan Mungkin. tambahan, ya, dan bisa terbawa atau istilahnya carry over kepada produk akhir. Nah, di mana kita berbicara carry over ini bukan positif negatif ada tidak, tetapi konsentrasinya berapa. Itu yang sudah dilakukan oleh Badan POM. Ya. Jadi kualitatif ada atau tidak, tapi yang perlu adalah kita pendalaman ke kuantitatifnya. Kalau masih tidak melebihi ambang batas, yaitu masih bisa kita konsumsi dengan toleransi kita di badan kita. Saya kira Ya. demikian ya. Demikian informasi dapat kami sampaikan. Apa? Kecuali pertanyaannya sangat Terima kasih dari kesempatan. mana? Terakhir ya. Baik. Terakhir Terima ya. kasih kesempatannya Bu Penny. Saya Linda dari Koran Jawa Pos. Pertanyaan saya hanya 3, Ibu. Yang pertama adalah mohon dipastikan apakah bahan baku obat tersebut ada yang dari India, itu yang pertama. Yang kedua, tadi Ibu bilang bahwa perubahan bahan baku harus dilaporkan ke BPOM. Apakah farmasi ada yang lalai untuk tidak melaporkan ke BPOM, Ibu? Yang ketiga terakhir terkait dengan pernyataan Pak Menkes kemarin bahwa beliau akan mengimpor 400 vial penawar dari Australia dan ada 10 vial yang sudah diimpor dari Singapura. Nah, apakah penawar atau antidotum ini perlu izin ke Badan POM seperti vaksin, misal Badan POM harus mengeluarkan EUA seperti itu, Bu. Terima kasih. SAS apa enggak? Oke. Pertanyaan ketiga dulu ya. Penawar atau obat tersebut apabila masuknya secara SAS ya, Special Access Scheme, skema untuk percepatan begitu,
Perlu apa tidak? Tidak ya? Tidak perlu ya, karena ini obat ya. Kalau misalnya itu adalah vaksin tentunya atau bahan biologi ya, biofarmaceutical baru melalui Badan POM. Tapi ini obat, jadi tidak perlu melalui izin Badan POM. Kementerian Kesehatan bisa memasukkan sendiri. Kemudian bahan baku apakah ada dari India? Bahan baku ada dari India? Bahan baku yang 4 kan? Bahan baku yang mana? Bahan baku? Yang tadi Ibu ada 4 bahan baku, ada gliserin. Terus Oh, apa itu. Nggak Ada data? Nggak ada. Yang lewat Badan POM. Memang ada. Masalahnya yang tadi SKI-nya. Nggak ada. Oh, Datanya mungkin bukan dari sini. iya. Tapi kalau yang dari data registrasi itu tidak. Kalau berdasarkan data yang kami miliki, data registrasi, tidak ada yang dari India. Tapi masalahnya ada. Tapi Importasinya kita bukan akan di dalami Indonesia, lagi. Bukan di Badan POM, importasi. Ya, kemudian ini terkait dengan pertanyaan yang nomor 2 ya. Kami akan lebih mendalami lagi ya, apakah memang ada industri farmasi yang ternyata mengganti bahan baku ya, dengan situasi kemarin kita banyak sekali permasalahan ya dikaitkan dengan akses ke bahan baku selama masa pandemi, itu bisa dimungkinkan. Tapi kita akan mendalami lebih lanjut lagi. Ini adalah bagian yang akan kita lihat, kita cermati yang dikaitkan beberapa temuan. Saya kira demikian. Maaf Ibu, Prof. Zulis ingin bicara kalau diperkenankan. Oh iya, Iya, Prof. Julis ada di Ya, online. Jadi silakan memberikan tambahan keterangan, Prof. Baik, terima kasih Ibu Kepala Badan. Selamat sore teman-teman media semuanya. Jadi saya kira kita sangat senang sekali pada sore hari ini sudah mendapatkan tambahan informasi yang sangat berharga terkait dengan beberapa sirup-sirup yang kemarin masuk dalam list dan kemudian ternyata dinyatakan tidak mengandung atau tidak menggunakan bahan-bahan yang berpotensi untuk menyebabkan cemaran. Sehingga tadi misalnya ada yang menanyakan tentang paracetamol, mungkin di dalam list nanti bisa teman-teman lihat bahwa ada juga yang mengandung paracetamol yang sudah ada di dalam list yang aman tadi, sehingga sudah bisa digunakan. Jadi sementara teman-teman kita bisa mencermati semuanya list yang nanti insya Allah akan dirilis oleh Badan POM, sehingga tentunya itu sudah bisa lagi digunakan ya, karena sudah ada jaminan bahwa insya Allah itu tidak lagi berpotensi menyebabkan gangguan ginjal, apalagi gangguan ginjal itu sendiri belum bisa dipastikan adalah disebabkan secara pasti karena akibat cemaran dietilen glikol maupun etilen glikol. Saya kira demikian kita bisa menggunakan list tadi untuk ke depan edukasi kepada masyarakat untuk tidak panik ataupun khawatir begitu. Demikian Bu Kepala Badan. Baik. Saya kira Demikian sudah ya. cukup jelas ya Baik. teman-teman semua, rekan-rekan media. Kita tutup konferensi pers kita pada sore hari ini, sudah menjelang maghrib, sebentar lagi maghrib. Kami ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Emma.